Kalau ini gampang nambahnya, berarti supply nanti bakal gampang banget. Ketika supply itu gampang didapat, otomatis hukum supply dan demand, permintaan dan supply itu kan berjalan. Sehingga demand ya turun, karena udah nggak langka lagi, yang kayak gini udah nggak langka. Sekarang ini bersyukur ini nggak laku. Ini kayak jadi monumen saya, kamu pernah bodoh sekali, jangan bodoh lagi gitu aja. Kalau segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, katakanlah alhamdulillah, karena berarti yang kita pengenin dikabulkan sama Allah. Kalau yang terjadi nggak sesuai kepinginan kita, katakan juga alhamdulillah 2 kali. Malu toh nanti misalnya udah dikasih gini-gini, udah diwenak no, kok sih tetap kayak gini kelakuannya. Itu sih Mas yang selalu jadi reminder lah buat aku sendiri. Semakin cepat kita menyerah dan minta petunjuk sama Allah, maka akan semakin cepat bantuannya datang. Jadilah termotivasi, jangan sampai terintimidasi. Domba yang bagus atau ternak yang bagus bukan dorper, bukan Texel, bukan gitu menurut saya Mas. Ternak yang paling bagus adalah ternak yang laku. Jangan terburu-buru lah buat ternak itu, karena prospeknya itu sampai kiamat. Assalamualaikum Mas Surya. Waalaikumsalam Mas Agung. Ketemu lagi Mas. Iya, makasih banyak udah mampir lagi, nggak bosen-bosen kesini. Alhamdulillah. Nih, semoga nggak hujan ya Mas, suasananya mendung. Ini kita lagi di Garum Farm ya Mas. Betul Mas. Di zona apa sih Mas ini? Sini kecamatannya Garum, kelurahannya juga Garum. Kalau desanya Combong, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Betul. Jadi Mas Surya ini adalah narasumber kita di Pecah Telur, pernah tampil di Pecah Telur dengan waktu itu judulnya begini, mahalnya nilai ketenangan. Gitu. Betul. Meninggalkan gaji, lupa kamu meninggalkan gaji yang sangat tinggi, habis itu pilih beternak domba. Betul. Ada juga yang Mas, masa sih jadi analis di Singapura. Betul ya Mas? Jadi analis di Singapura. Terakhir penempatan memang beberapa kali ya, yang terakhir 2 tahun itu di Singapura itu Mas Agung. Jadi yang penempatan pertama sempat di Solo, Jogja, Jakarta itu sempat 3 tahun. Terakhir ditaruh di Singapura di satu perusahaan yang sama itu. Jadi finalnya terakhir di Singapura. Dengan gaji yang sangat tinggi. Alhamdulillah, karena paketnya itu ekspatriat, paketnya tenaga asing, jadi ya dapat rumah ada sendiri, dapat apartemen, terus termasuk kebutuhan rumah itu juga kantor yang bayar, istri lahiran di sana juga direimburse dapat dari kantor, gitu sih Mas. Berarti istri diajak ke sana? Iya, alhamdulillah anak sama istri, terus anak kedua lahir sana. Jadi made in Singapura satunya yang anak kedua. Berarti cara kelahiran itu Singapura. Iya, ada tanda kelahiran di sana, kenang-kenangannya Singapura yang anak nomor 2. Meskipun dia berapa bulan pindah Indonesia udah. Nggak ngerasain gede di sana, nggak inget di sana gimana. Kalau Mas, apa ya? Perbedaan kehidupan di Singapura sama di Indonesia itu apa? Di Singapura itu cenderung monoton Mas. Mereka segala sesuatunya itu memang sangat teratur. Positifnya memang karena teratur jadi bersih. Terus warganya itu juga tertib, kayak buang sampah nggak berani sembarangan, karena penegakan hukum di sana juga nggak ada kompromi, kena denda ya denda, nggak ada. Di sini kan ada dalam tanda kutip damai gitu ya, di sana nggak ada damai-damaian, nggak ada damai, jadi akhirnya nggak berani itu mereka ngelakuin pelanggaran. Jadi misalnya bahkan nanam pohon itu di rumah sendiri itu harus izin. Loh, iya dah. Nanam pohon itu harus izin. Karena nanti mereka sudah punya tata kota tersendiri ya Mas. Memang karena negaranya aja sampai nggak punya ibu kota saking kecilnya ya. Negaranya itu nggak punya ibu kota. Kalau mereka tidak diatur sedemikian rupa atau seketat itu, memang akan berantakan sih negatifnya. Tapi stresnya juga tinggi. Tinggi stres di sana. Jadi hampir tiap hari itu ada, memang nggak diumumkan secara publik, di media, tapi itu selalu ada yang di grup-grup WhatsApp gitu ya Mas. Teman-teman yang asli sana itu hampir tiap hari itu ada yang bunuh diri. Jadi orang sana.
Bunuh diri. Karena mereka itu biaya hidup itu sangat tinggi di sana. Mereka nggak punya sumber daya alam ya Mas. Kalau di Indonesia enaknya sumber daya alam melimpah. Nggak punya sumber daya alam akhirnya harus beli, segala sesuatu harus beli. Jadi pensiun pun ya mereka harus mengeluarkan biaya untuk bertahan hidup. Makanya nggak jarang nanti ditemuin angkel-angkel jadi yang udah sepuh-sepuh itu tetap bersihin meja kafe, kerja yang ringan tapi ya termasuk kerja kasar sih, kerja dalam tanda kutip rendahan. Jadi nanti mereka harus, temen itu ada dulu yang sama di sekantor itu hidup sama mertuanya itu harus bayar sewa. Hidup sama mertuanya harus bayar sewa ke mertua. Sewa ke mertua karena ya mertuanya juga butuh duit. Jadi saking segitunya mereka butuh uangnya, belum lagi kalau mereka kena gaya hidup. Mereka disuguhkan dengan kemewahan-kemewahan barang-barang branded. Kalau nanti akhirnya memaksakan diri harus bisa mengikuti temennya yang mampu, ya itu akhirnya yang jatuh depresi. Nggak jarang itu ditemuin orang yang nggak mau punya anak. Karena mereka khawatir nanti terus biayanya gimana. Jadi lebih milih, teman sekantor adalah yang di kantor orang asli sana. Mereka udah sekitar 40-an ke atas dan memang nggak mau punya anak. Katanya ribet Sur, punya anak di sini responsibility-nya terlalu besar. Mending aku pelihara anjing ini aja enak. Jadi child free itu bisa berkembang di sana ya? Di sana itu memang, jadi malah justru orang-orang yang takut itu masalah biaya hidup, mereka milih ya udah berdua aja sama apalagi pasangannya. Tidak punya ya Mas, ketuhanan ya, tidak betul. Punya apa ya. Jadi akhirnya memang betul yang teman-teman Muslim yang Melayu itu nggak masalah buat mereka nggak takut. Tapi yang rata-rata gitu memang yang non Muslim, yang mereka kalaupun punya anak satu aja. Tapi yang Muslim rata-rata ya mereka percaya udah anak ya ada rezekinya, nggak mungkin kan dikasih hidup itu nggak dikasih rezeki gitu. Jadi rata-rata yang kayak gitu yang non Muslim. Kalau kesenjangan di sana kan, kalau di Indonesia nih Mas ada yang di bawah banget, ada yang di atas banget. Kalau di sana juga seperti itu atau rata-rata aja? Kalau yang terlihat memang rata-rata Mas. Nah ini bagusnya pemerintah Singapura mungkin dalam konteks positif itu. Jadi mereka sebenarnya punya lahan yang kumuh itu nggak melalui jalurnya wisatawan. Jadi itu nanti ada di pinggiran Singapura yang masih bentuknya kayak kampung itu ada. Atau yang miskin-miskin itu nanti ya di daerah sana yang kumuh-kumuh. Sehingga itu nggak akan terlihat oleh asing, pihak asing. Jadi itu nanti ditaruh di pinggir, di seni sendiri. Di luar jalur. Iya, bahkan yang menurut saya ekstrim ya, karena orang Indonesia beda budaya. Itu mengemis aja harus punya izin wilayah. Jadi ngemis itu mereka kalau nggak sesuai wilayahnya dibolehkan di mana itu kena hukuman, kena penalti, kena denda. Jadi mengemis saja harus ada izinnya di sana. Kalau yang digambarkan di media ya hidup di Singapura kan dengan segala kemewahannya. Betul. Pasti terjamin, terus enak. Apalagi Mas Surya sebagai data analis. Data analis ya, betul ya? Analis kredit. Analis kredit itu betul banget. Kayak kan itu kan posisi yang diidam-idamkan banyak orang ya Mas. Betul. Sampai negon YouTube-nya kemarin sama ini tuh. Iya. Yang masuk ke situ itu kan ada iklan dari YouTube ya. Oh gitu. Itu data analis yang masuk karena mungkin ada judulnya nyambungnya analis itu, seorang analis. Dan itu memang hari ini kampanyenya agak masif itu. Jadi menjadi data analis itu kampanye yang tidak posisi yang sangat enak diidam-idamkan. Terus ya dengan penghasilan yang sangat tinggi. Lalu Mas Surya malah pilih pulang gitu loh. Pulang. Ternak. Iya. Ya, mungkin nggak ternak dulu kan, mencari-cari apa. Betul, nggak langsung sih. Saya juga bukan berarti niat mengecilkan arti uang ya Mas. Kalau saya itu setuju konsep uang itu di titik tertentu memang itu kunci bahagia ada di uang. Kunci salah satu, tapi itu cuma sampai level di mana kebutuhan pokok kita terpenuhi. Jadi kalau kita belum terpenuhi nih, otomatis ya uang ini untuk dapat sangat dibutuhkan, ya sangat membahagiakan. Tapi ketika kita melewati level itu, di mana kita udah mulai bisa memenuhi kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier gitu Mas ya. Itu ternyata kebahagiaannya mulai nggak berjalan lurus. Tapi setelah itu tercapai, ternyata uang itu nggak menyebabkan
kenaikan gaji atau kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kebutuhan pokok itu nggak serta-merta menaikkan kebahagiaan atau ketenangan kalau yang tak rasain waktu itu. Jadi nggak linear ya? Kebahagiaan sama uang nggak linear? Nggak linear, cuma sampai level tertentu. Jadi makanya saya juga nggak mau takutnya nanti dianggap semua itu butuh uang, apalagi yang kebutuhan pokok aja belum, itu takutnya mereka merasa diremehkan. Saya sepakat dengan itu sampai, jadi kalau kebutuhan pokok itu belum terpenuhi, ya mau nggak mau memang harus ada uang, mau gimana lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Jadi sumber kebahagiaan bisa jadi dalam tanda kutip ini uang ketika unsur kebutuhan pokok belum terpenuhi. Tapi ternyata waktu saya rasain di sana, di mana secara beban kerja itu lebih ringan daripada saya di Jakarta. Terus gaji jauh lebih besar. Di sana lebih ringan daripada Jakarta ya? Iya, yang saya rasain itu di sana lebih ringan. Lembur itu nggak terlalu intens. Karena waktu di Jakarta saya di kantor pusat. Nah, kalau di Singapura itu di cabang, saya ngerasa cabang sana nggak terlalu intens, nggak terlalu lembur yang harian gitu, nggak sampai. Jadi tekanan kerja itu nggak terlalu tinggi seperti sebelumnya. Gaji sangat tinggi menurut saya. Jadi mau hedon apa gitu masih bisa nabung, rata-rata itu 20 juta sebulanan tabungannya. Itu setelah hedon ya? Setelah hedon udah, sampai nanti bingung, ini kok masih banyak, ini kok masih ada aja uang. Jadi, itu sempat ada perasaan kayak gini, kok masih ada, kita udah belanja gini-gini kok masih ada gitu. Apa, rumus, loh kok udah gajian lagi, itu berlaku batu? Ada, waktu itu ngerasain banget loh, kok udah gajian lagi, ini yang kemarin aja belum habis. Jadi rata-rata kalau tak hitung itu. Gajinya berapa sih mas? Kalau take home pay-nya 50-an juta mas. Kalau yang buat fasilitas rumah itu $3.000 per bulan, sekitar setara 30-an juta. Nanti ya ada kayak listrik, terus air, gas itu juga semua kantor yang nanggung. Nah itu jadi 5.000 ya cuma biaya hidup aja, makan gitu-gitu. Nah itu lebih-lebih sih, apalagi kita seneng masak. Makanya apa saya yang kurang hedon, apa harusnya lebih hedon. Jadi sampai yang kurang hedon ya, mungkin ya. Jadi waktu itu ngerasa udah beli ini kok tetap ada. Ya alhamdulillah sih. Sempat waktu itu ngira apa ini yang namanya berkah. Kok nggak habis-habis. Kok dipakai ini nggak habis. Tapi ternyata yang bedain itu yang kerasa, yang mulai meragukan masalah keberkahan, kok nggak tenang, tapi itu sih mulai muncul. Kegelisahan itu mulai muncul, mulai ada, kok udah enak banget, tapi kok tetap ketemu Jumat itu seneng, ketemu Minggu itu stres, ya kayak, besok Senin lagi. Nah itu kok tetap ada, harusnya dengan kesempatan yang termasuk langka ini kan, malah senang, wah ini waktunya berkarir. Waktu mau berangkat sih kepikirannya itu, wah ini waktunya berkarir ini, ngejar karir ini, karena kesempatan analis di luar negeri itu langka banget. Tapi ternyata itu nggak linear tadi kata Mas Agung, ternyata sama ketenangan nggak. Kenapa Mas ya kok nggak? Artinya kan itu juga sesuai dengan kemampuanmu kan, menganalisa itu kan memang dari awal juga. Iya betul. Kenapa kok terasa berat itu loh? Karena ketemu Senin lagi, Arab ke kantor berat. Itu why? Mungkin ini kalau memang itu multifaktor, dari sebelum ke Singapura udah ada perasaan kayak gitu. Misalnya karena saya ngurusi kreditnya BUMN. Mungkin mirip seperti yang di sebelumnya itu saya cerita, saya itu dihantui sama kredit yang saya prakarsai sebelumnya. Misalnya kredit itu 11 tahun. Jadi nanti selama 11 tahun karir saya, itu nanti kalau ada apa-apa sama kredit ini nanti saya masih dicari-cari. Jadi nggak bisa tidur tenang, tidur nyenyak gitu. Jadi nanti. Efek dari sebuah deal yang sampean, misal oke nih deal ya, gitu ini ya. Boleh saya usulkan ini. Ini mundurnya sampai 11 tahun gitu ya? Iya, yang paling panjang saya prakarsai itu 11 tahun. Dan itu sudah banyak kejadian di mana nanti dia udah pindah kemana-mana, udah promosi kemana-mana, tapi kredit yang di mana dia putus, ini nanti ternyata ada masalah, dicariin, dipanggil. Tapi memang nggak serta-merta ya, nggak serta-merta bahwa kredit macet pasti langsung dinyatakan bersalah. Semua pemutus atau pihak yang terlibat pasti bersalah, tapi nanti ada proses sih kayak sidang dan segala macam. Nah, saya pernah ngalamin di mana kredit 9M yang saya prakarsai macet. Yang waktu di Solo itu ya? Di Jogja, betul. Di Jogja. Nah, itu sih yang waktu itu stres. Nah, itu akhirnya pas di Singapura saya kira akan dapat, wah ini fresh ini, pengalaman baru. Ternyata itu cuma bertahan sekian bulan. Euforia penempatan di Singapura, di luar negeri.
Itu bertahan sekian bulan, setelah itu ternyata sama. Nah, terus belum lagi diskusi-diskusi terkait agama itu yang bikin saya makin galau. Kalau resikonya secara duniawi tinggi, terus resiko secara akhiratnya juga nggak kalah tingginya. Itu titik awal sih yang mendasari, tapi akhirnya gongnya di Singapura itu sih Mas. Akhirnya berani, alhamdulillah ngomong curhat ke orang tua malah juga dukung, malah nagih. Saya curhat 2018, 2019 almarhum ayah itu pensiun, nanyain, kamu dari tahun lalu udah curhat, kok sampai sekarang duluan ayah pensiunnya, kamu kapan keluarnya? Oh iya ya udah resign kalau gitu ya. Begitu udah mantep, orang tua juga udah merestui, ya itu akhirnya jadi tambah mantap. Yang sebelumnya kan masih ragu, ini antara nafsu tok, apa memang petunjuk, kegalauan ini petunjuk atau cuma nafsu aja, itu kan jadi dilema tersendiri. Nah begitu ayah itu telepon nanya ini itu, oh berarti udah dapet restu nih. Ya udah nggak masalah kalau udah restunya orang tua, ya wes aku tak berani aja lah. Terus akhirnya mutusin keluar itu Juni 2019. Itu akhirnya keluar dari Singapura. Saya ada satu quote yang seneng dari video sebelumnya itu. Okay. Jangan sampai jadilah termotivasi, jangan sampai terintimidasi. Gitu. Saya tuh takutnya gini, bukan takut ya, kekhawatiran bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini, kemudian langsung dia itu terintimidasi, gitu. Langsung serta-merta, wah aku tak resign wae lah. Gitu. Itu termasuk dalam kategori terintimidasi nggak Mas? Atau biasanya sih konsepmu itu termotivasi dan jangan terintimidasi? Gitu? Iya, ada yang nanya juga sih waktu itu. Kalau saya mendefinisikan intimidasi sama motivasi itu yang bedain gimana sih? Intimidasi itu kalau faktornya eksternal, karena kita lihat orang lain terus kita pengen juga. Jadi orang lain itu sebenarnya termasuk pengingat diri terus-terusan, Sur, kamu jangan terintimidasi, termotivasi boleh, tapi jangan terintimidasi. Itu sampai sekarang sih Mas. Okay. Jadi bukan berarti saya udah terbebas dari yang namanya intimidasi. Saya juga masih terekspos sama risiko intimidasi itu. Apalagi kita kan hidup di dunia sosial media ya Mas. Jadi nanti lihat story-nya orang, terus habis itu pengen, wah seandainya aku juga bisa gitu, seandainya aku gitu. Nah, kalau itu berangkatnya dari faktor eksternal, aku pengen kayak gini gara-gara lihat itu. Ini, misal aku pengen kayak Mas Surya gara-gara lihat pecah telur begitu. Terus pengen langsung resign besok, sebaiknya jangan dulu. Kalau itu berarti terintimidasi. Intimidasi, harus ditelaah lagi lah. Beneran itu kalau motivasi datangnya dari diri. Kalau saya membedakan ya, kalau misalnya kalau saya sekarang kambing domba lah Mas, itu misalnya lihat orang-orang jual, hari ini kirim 10 ke sini, hari ini kirim 10, itu juga ada rasa terintimidasi. Aku kok belum bisa sebanyak itu ya volume penjualanku. Nah nanti kalau tak telah, bentar, tapi mereka ini memang trading, mereka ini fattening, atau mereka ini loh udah lama, puluhan tahun sebelum kamu, ya wajar ini udah saya gini. Jadi kamu nggak usah kususu langsung nambah belanja kulak buat digemukkan. Kamu kan mintanya niat dari awal breeding. Ya udah fokus breeding aja. Jadi sering terjadi dialog sama diri sendiri buat ngingetin lagi, kamu ini pengen karena motivasi, kalau apa intimidasi. Nah kalau gara-gara intimidasi nggak usah berarti stop. Karena akan bisa dipastikan pasti gagal ya Mas. Iya, 80% gagal. 80% atau lebih tinggi? Kemungkinannya lebih tinggi. Gagalnya karena minimal nanti ketika ternyata nggak sesuai ekspektasi, energi kita itu cepat habis nanti. Karena bukan berangkat dari faktor internal, bukan dari semangat diri sendiri, tapi karena orang lain. Jadi, wah ternyata aku nggak bisa nih jual, udah kadung beli kulak, terus ternyata nggak bisa jual juga atau malah mati. Habis itu kan kita energinya nggak sesuai ekspektasi, kita malah gampang patah semangat. Jadi yang bahaya itu sih menurutku ya, termasuk yang ada di sini. Ini hasil intimidasi. Yang mana? Nah, ini Mas. Ini yang kelihatan di sini nih hasil intimidasi itu. Nanti kita bahas habis ini. Boleh. Jadi ini hasil terintimidasi karena waktu itu belum punya mantra itu tadi. Jadi rasanya keburu-buru. Ya udah akhirnya bener-bener zong. Kalau intimidasi kan dari faktor dari luar. Kalau motivasi faktornya dari mana? Biasanya itu ada, kalau sekarang mungkin bahasa kerennya panggilan.
ada semacam panggilan untuk memang pengen itu. Passion atau panggilannya kayaknya aku seneng ke arah sini deh. Meskipun kita biasanya bedainnya kita pengen ngelakuin apa itu Mas, dengan cara melakuinnya nggak disenengin dulu. Misalnya pas aku dulu kerja di pekerjaan sebelumnya itu kan pikiran jarang ada di tempat kerjaan. Entah ke hobi, entah ke inilah itu mulai bisa mengidentifikasi sebenarnya passionku apa sih dengan cara mengerjakan yang tidak disenangi dulu. Jadi saya juga banyak bersyukur ngerjain yang kemarin itu bukan berarti semuanya nggak ada manfaatnya, banyak manfaat pelajaran teman-teman yang saya juga sampai sekarang kangen. Saya juga nggak mau jelek-jelekkan tempat sebelumnya karena itu pure dari diri sendiri, bukan karena faktor ada masalah dengan kolega, ada masalah dengan atasan, itu sama sekali nggak ada. Kerjaan masalah analisnya sendiri sebenarnya senang, sampai sekarang itu suka bikin laporan sendiri terus nanti dianalisis sendiri. Itu senang, cuma nanti bagian yang tadi misalnya kredit sekian tahun itu yang bagian itunya resikonya terlalu besar menurut saya, dan saya nggak cocok, apalagi nggak senang gitu aja. Nah ketika misalnya berangkatnya kok kita sering berandai-andai seandainya jadi ini, seandainya ini, bisa jadi itu adalah salah satu motivasi ya Mas. Kalau saya nganalisisnya pakai ini Mas biasanya. Misalnya teman-teman kesini ini pengen berternak gitu ya. Biasanya saya tanyain, saya kasih pertanyaan beberapa hal. Pertanyaannya apa biasanya? Pertama itu kenapa? Jadi kenapa kamu pengen berternak? Nah itu pertanyaan itu biasanya nanti kalau motivasinya yang terbesar atau bahkan satu-satunya adalah karena uang, itu berarti bukan motivasi sih menurut saya. Bisa jadi itu intimidasi. Wah lihat peternak yang ini udah jalan kok enak ya, tinggal setiap bulan udah panen, tiap bulan udah panen. Tapi kan dia melupakan prosesnya yang dari awal banyak yang mati gini-gini. Jadi kalau itu satu-satunya motivasi atau motivasi terbesarnya adalah uang, kemungkinan besar itu intimidasi, hasil terintimidasi. Jadi dari yang masuk di kepalanya eksternal itu ya. Betul. Jadi nanti kenapa pengen berternak? Pengennya kalau misalnya jadi di sini misalnya ada yang datang ngobrol, kita selalu nanyanya gitu dulu. Udah mulai ternak Mas? Belum. Lah, kenapa Mas? Mumpung belum. Kenapa pengen berternak Mas atau Mbak? Ya pengennya nanti bisnis. Nah, kenapa bisnis? Pengennya ternak. Kan bisnis macam-macam. Jadi kalau misalnya kayak Garum Farm, memang pertama saya itu pengennya mengoptimalkan lahan keluarga besar yang sudah ada itu biar lebih optimal. Itu gimana? Itu motivasinya? Ya, supaya kebermanfaatannya semakin luas lah. Kalau cuma lahan nganggur gitu kan ya sayang. Jadi biar lebih manfaat buat orang sekitar, buat nanti pegawai di sini harapannya. Terus belum lagi kalau itu bisa sharing ilmu sama teman-teman yang belum mulai. Saya juga masih pemula, tapi kalau sama yang belum mulai kan bisalah sharing informasi. Bentar, saya potong dulu. Boleh, saya quote dulu Mas. Jadi Garum Farm itu sudah ada lahannya dulu. Ada lahannya dulu. Dan ingin memaksimalkan lahan kan itu. Betul. Kan? Beda lagi dengan cerita ketika harus mengadakan lahan itu menjadi cost-nya menjadi luar biasa lebih mahal. Besar. Dan jadi kenapa dulu yang saya tanya, saya pengennya tahu dulu dia pengen apa. Kalau pengen uang, mending ada bisnis lain, misalnya kuliner gerobakan itu kan hari itu jual ya dapat uang. Nah karena sebagian besar bisnis, terutama yang besar itu selalu butuh proses, nggak bisa langsung hari itu minggu itu dapat penghasilan. Saya yakin juga pecah telur yang sekarang subscribernya bisa 700.000 orang itu kan tidak terjadi dalam satu malam. Seandainya Mas Agung motivasinya adalah uang, pasti cuma bertahan beberapa bulan. Dan ini jadi nggak cuma peternakan sih, hampir semua lah. Atau bisnis jalan tol itu kan butuh bangun, pembebasan lahan. Jadi itu nggak hanya terikat dengan bisnis peternakan saja. Cuma karena saya ngomongnya di sini adalah peternakan. Terus nanti orang yang datang sini ternak pengen belajar. Nah itu biasanya saya tanya kenapa sih mau berternak. Saya dulu itu Mas, kan karena di konten pecah telur ini termasuk juga konten yang salah satu segmennya menyajikan peternakan atau pertanian. Jadi kadang-kadang kan teman-teman banyak yang komen atau curhat ke HP-nya admin. Kadang sebelum saya forward ke narasumber itu kadang-kadang diskusi sebentar. Saya tuh punya anggapan itu memang yang ternak nih ya, ternak ya.
peternakan itu tidak cocok bagi pemula. Peternakan tidak cocok bagi pemula. Okay. Bagi orang yang tidak memiliki income selain peternakan. Karena pasti nanti nggak jadi begitu. Karena ternak itu lama dan kalau lamanya pun juga kalau nggak punya modal kan sedikit ya Mas. Iya betul. Sedikit itu ya dapatnya sedikit. Dapatnya sedikit. Berbeda dengan mungkin kalau orang yang masih pemula ya cocoknya ya trading jual beli. Trading apapun apapun komoditinya ya, betul. Entah ternak, trading ternak. Jadi memang harus bisa jualan ya Mas. Betul harus. Ya, Mas Surya juga jualan pukis. Iya, sekarang ada jualan pukis, ya ada investasi lainnya. Begitu. Jadi memang betul nggak bisa langsung di awal itu diharapkan. Yaitu nanti memang ada fase-fasenya. Nah tadi kan pertama pertanyaannya kenapa pengen, betul. Ya kan? Nanti pertanyaan kedua. Apa? Jadi apa sih yang sudah dimiliki sekarang ini? Supaya itu lebih ke pendataan aset berarti ya? Betul. Apa sih yang, karena kalau kita mulai belum sama sekali itu kan mahal, harus beli lahan atau nyewa lahan. Jadi waktu itu inventarisir keluarga ini, dan ini nggak melulu punya harus pribadi Mas. Kayak Garum Farm ini saya dipercaya ngelola punya keluarga, bukan punya saya nama pribadi. Jadi saya juga akhirnya usul ke keluarga, boleh nggak ini dipakai kayak gini, daripada ini nanti nggak optimal cuma nganggur. Ternyata dibolehkan. Jadi pertama apa sih yang sumber daya yang kita punyai? Kita punyanya asetnya bisa jadi apa daerah itu. Kalau ternak misalnya lahan itu masalah pakannya gimana, kemudahan mendapatkan pakan gimana, akses air gimana, karena kita harus nanam sama air untuk ternak harus tersedia terus. Habis itu lingkungan seperti apa sudah biasa nggak sama ternak. Jadi kita nggak harus melulu berternak, bisa jadi nanti berdasarkan dari kenapa kita mulai apa dulu nih, apa yang kita punya. Apa yang kita punya untuk bisa memulai sesuatu bisnis. Karena saya adanya lahan ini, terus saya juga alhamdulillah enjoy, ya udah akhirnya jalan. Dan itu nggak melulu ya, itu bisa jadi tanahnya Pak D, Bude yang lagi nganggur. Jadi nanti setelah kenapanya kita bahas apanya, sesuai nggak sama aset yang kita punya. Misalnya aset adalah kemampuan jualan, banyak kok sekarang misalnya di TikTok yang jadi afiliatornya, jualin produknya orang lain buat ini, akhirnya dia juga dapat fee, itu bahkan nggak usah modalnya ya HP sama paket data. Atau kalau memang senangnya berternak, bisa trading, misalnya datengin peternak-peternak, harganya berapa, tak bantu jualin, nanti setorannya minta berapa, itu juga bisa. Jadi apa yang kita punya dimanfaatin dulu, karena pasti semua orang punya modal, nggak harus secara aset finansial, kemampuan, tenaga, waktu, itu juga kan modal tersendiri. Jadi itu bisa dari situ. Misal ya Mas, pas waktu ke pertanyaan kedua, ke apa tadi, ternyata orang itu nggak punya apa-apa Mas, maksudnya kan dia pengen ternak, tapi nggak punya lahan, masih ingin karena melihat tayangan di sini atau tayangan yang lain, kayaknya ternak kok enak nih. Betul. Mungkin jadi aku pengen ternak. Setelah ke pertanyaan apa tadi, dia nggak punya apa-apa, nggak punya, ya masih blong-blongan aja. Itu ya saranmu ya apa Mas? Itu memang agak susah, bisa jadi ekstrimnya nanti ya berarti cocoknya bukan berternak gitu. Mungkin di saat posisi sekarang ya. Kalau temen dulu misalnya dia punya kemampuan sama punya lahan, akhirnya dia bangun, tapi buat ngisinya nyari investor. Jadi nanti tapi dia harus punya komponen kemampuan dan lahannya dulu itu punyanya dia. Jadi ngisinya ternaknya dia ngajakin orang lain. Jadi nanti investor bagi hasil berapa, setelah kurban nanti perhitungan dia dapat berapa. Tapi seandainya dia punya, misalnya dia punya lahan, tapi nggak punya skill sama nggak punya uang untuk modal untuk ngisinya. Berarti kan tantangannya lebih besar karena dia harus nyari dua komponen nih. Dia cuma punyanya lahan, tapi skill nggak punya. Berarti dia harus nyari orang yang punya skill. Nanti harus punya satunya punya uang buat modali investor. Ini kan lebih menantang. Kalau teman tadi udah punya dua komponen, kurang satu punya ternaknya. Punya skill sama lahan tempatnya. Tapi investor itu bisa lah. Ketika nggak punya apa-apa, nah itu yang susah. Paling kalau bener-bener mau, dia kan punya tenaga nih, sementara ngikut orang kalau mau. Jadi anak kandang dulu sambil biar mempelajari. Iya, biar punya skill dulu kan. Setelah punya skill,
nanti biasanya itu kita invest lebih ke arah ke orangnya daripada ke bisnisnya. Jadi orang ini bisa dipercaya nggak, kemampuannya bisa nggak jalanin. Jadi setelah itu baru nanti pelan-pelan. Jadi kalau dia belas nggak punya apa-apa ya, dan masih pengen berternak, mungkin salah satunya ikut orang dulu. Jadi anak kandang, terus nanti sampingan dia di rumah juga punya, di kandang kerja ya. Itu bisa. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif, tapi memang tantangannya lebih berat karena nanti untuk mencapai skala ekonomi yang diinginkan itu perjalanannya bisa. Dan harus sabar ya, Mas. Betul. Di ternak itu lama sama sekali. Ada. Ya, di antara pertanyaan tadi itu ada juga pertanyaan when, kapan sih? Nah, tapi sebelumnya tadi kan why, what, when. Terus when itu kapan ya? Who dulu, Mas. Siapa dulu? Siapa sih yang jadi target market kita? Jangan-jangan kita pengen ternak, tapi kan namanya bisnis tetap harus menjual ya. Jadi kita harus mengidentifikasi juga setelah apa yang kita punya, kita mau jual kemana sih nanti? Domba yang bagus atau ternak yang bagus, yang paling bagus itu adalah bukan dorper, bukan texel, bukan gitu menurut saya, Mas. Ternak yang paling bagus adalah ternak yang laku. Kan kita ngomong bisnis ya, bukan kolektor. Kecuali kalau kolektor kita bisa ngomong. Yang dia sukai. Yang dia sukai. Ya. Tapi kalau ternak yang bagus menurut saya adalah ternak yang laku. Jadi kita harus tahu pasar kita tadi, siapa sih? Apakah Akiko? Tadi ya, itu masuk ke siapa sih marketmu? Siapa sih arep tuku? Berarti harus baca dulu ya, Mas. Harus baca kebutuhan ternak untuk apa. Betul. Dan itu relatif gampang sekarang ini. Ya? Relatif gampang karena sekarang kayak di Facebook, grup-grup Facebook jual beli itu juga udah banyak Mas. Jadi kayak di Blitar, domba Blitar Selatan. Itu nanti di situ ada yang ditawarkan, ada yang orang nyari. Nah, itu kan bisa jadi bahan riset kita tanpa harus ke pasar offline. Selain ke pasar offline, kalau mau dijalani apa sih yang ramai di sini untuk memutuskan mau pelihara yang mana, jenis apa. Atau pasar online tadi dari Facebook regional itu juga bisa ketahuan. Atau datengin tukang sate sekitar itu, mereka pakai dagingnya apa sih, harganya, speknya berapa sih, sebelum mulai biar tahu pasarnya dulu gimana. Setelah ke who, apalagi? Ada berapa pertanyaan, Mas? Ada 5. Jadi setelah singkatnya aja nih. How much? Berapa banyak? How much itu berapa banyak yang kita pengen dapat nih. Habis itu kan memang bisnis nggak lepas terhadap laporan keuangan. Kita harus ngomongin juga laporan keuangan. Mau nggak mau ya, meskipun kita benci itu, karena bisnis adalah angka juga, ya kita harus ngomongin nih, kita sebulan pengen dapat berapa. Berarti kapasitas kandang kita berapa, harus melihara berapa. Itu nanti kan ngaruh ke lahan pakannya berapa. Setelah how much, kita pengen dapat berapa, itu where itu dari mana kita dapat modal. Selain yang what, otomatis kan tetap harus ada nambah ya, Mas. Jadi kayak lahan udah ada nih, tapi saya juga masih harus bikin kandang, harus nanam pakan. Lah ini modal ini mau dari tabungan sendiri atau disambi kerja, atau full nyari investor kayak teman tadi. Setelah teman yang investor itu sudah cukup berdiri sendiri, dia sekarang nggak buka investor lagi karena udah bisa berdiri sendiri. Jadi itu perlu dianalisis supaya kita nggak cuma terintimidasi. Memang kesannya ribet, saya juga nggak mau ngasih bau harum surga bahwa ternak pasti sukses, ternak pasti sejahtera. Karena memang harus ada step-step ini yang dilalui. Kalau kita nggak mau melakukan analisis 5 pertanyaan jawab ini, menurut kita udah terlalu ribet untuk dilakukan, berarti mungkin itu intimidasi. Tapi akhirnya enggak Mas? Pusing sendiri nggak Mas sebelum? Kan ada juga orang yang gini, ada mulai aja dulu begitu. Iya. Nanti sambil dipikir begitu. Betul. Memang saya juga nggak yang rigid, ini di awal sudah saya ketahui semua. Ini lebih ke arah saya nyimpulkan proses saya kemarin kayak gini, oh ternyata gara-gara saya udah tahu ininya dulu. Jadi memang secara nggak sadar itu saya ngelakuin ini, jadi saya formulasi ini baunya setelah dikerjain gitu, Mas. Kalau misalnya mau lakuin dulu jalan aja, itu juga bagus, tapi ada potensi pusing belakangan. Karena nanti ini nggak jangka pendek, kecuali kalau masih semacam dalam tanda kutip coba-coba. Ini coba-coba lah, itu bisa dimulai. Jadi kalau mungkin coba dulu, ini berarti dia
masih mencoba ya, dengan judul kapasitasnya juga coba-coba dulu. Nanti kalau dia oke dilanjutkan, kalau enggak ya ganti yang lain. Betul, ini hobi ya, ini hobi dulu lah. Tapi kalau Mas Surya langsung skala yang gede, gitu. Padangnya harus banyak, lahannya difikirkan begitu. Iya, pengennya gitu Mas, supaya skala ekonominya masuk. Juga. Gitu. Masuk ke sini Mas, ini yang disinggung tadi. Ini hasil terintimidasi. Kok bisa terintimidasi Mas? Ini harganya berapa ini Mas dulu? Dulu belinya 90 juta yang ini Mas. Ini, ya, Mas? Ini 90 juta. Jadi ini saya mau pamer pamer kebodohan saya hasil terintimidasi itu ya ini. Soalnya ternak waktu itu belum terlalu jalan, banyak yang mati. Terus wah kalau kayak gini terus tabungan terus habis ini. Terus tanaman lagi naik daun. Memang lagi daun waktu itu ya. Zamannya janda bolong. Gitu ya. Jadi waktu itu ya ini ya. Iya betul, waktu Covid philodendron sama monstera gitu. Itu jenis-jenis yang waktu itu ngetren. Waktu itu udah 1 daun nambah bisa ada yang 50 juta. Kalau yang kayak gini dulu belinya 65 juta. Yang itu 1 daun 65 juta, Mas. Sama belinya waktu 1 daun. Masih 1 daun. Sekarang berapa daun? Sekarang harusnya beberapa daun, tapi terus tumbuhnya selalu albo. Jadi karena albo dia mati karena nggak punya klorofil. Jadi akhirnya malah nggak nambah. Jadi untuk masak kan daun itu perlu zat hijaunya, zat hijau daun atau klorofil. Nah mereka ini mahal karena punya memiliki kelainan genetik yaitu albo. Jadi kalau yang manusia kulit putih semua tuh loh Mas. Nah itu kalau di tanaman ini dia jadi mahal karena itu. Sajanya penyakit ya? Sajanya kelainan genetik ya. Tapi malah mahal. Jadi mahal karena langka. Tapi ketika daun tumbuhnya nanti jadi putih atau albo, akhirnya nggak ada klorofil untuk masak kan? Ya udah habis itu tumbuh layu. Jadi ini udah tumbuh terus, tapi ya selalu albo. Akhirnya ya mati ya. Cuma akhirnya ini aja albo putih gini nih albo. Nah itu karena sendiri nanti layu sendiri. Nah itu yang mikir itu tiap 2 bulan nambah 1 daun. Oh dulu mikirnya gitu. Mikirnya gitu. Wah, 2 bulan nambah 2 bulan nambah 1 daun itu jadi 65 juta. 65. Enak 65. Banget ya cari uang. Iya, kayaknya kok gampang. Terus ditambahi waktu itu langsung borong. Ini juga beli 150 juta. Nah, ini 150 juta. Waktu itu dulu 3 daun. Ini harganya 150 juta. 50 juta waktu itu, Mas. Dapat mobil, Mas. Iya. Jadi waktu dibawa ke mobil, itu teman-teman guyonnya, "Wah, Sur, mobilmu ngangkut mobil ini, Sur." Jadi mikirnya pemeliharaan kan gampang, 1 bulan, cuma 1 pot, wis nanti dari sini bisa dapat ini, bisalah buat operasional sini lebih lah malah. Tapi ternyata saya melupakan bahwa kalau ini gampang nambahnya, berarti supply nanti bakal gampang banget. Ketika supply itu gampang didapat, otomatis hukum supply dan demand, permintaan dan supply itu kan berjalan. Sehingga demand ya turun, karena udah nggak langka lagi, yang kayak gini udah nggak langka. Belum lagi karena COVID udah hilang, orang-orang sudah mulai beraktivitas normal, nggak lagi jenuh di rumah, itu kan hilang. Nggak kebutuhan primer, ya udah mulai ditinggalkan. Jadi makanya saya sekarang ini bersyukur ini nggak laku. Karena nggak laku bersyukur sekarang Mas. Ini kayak jadi monumen saya. Kamu pernah bodoh sekali, jangan bodoh lagi gitu aja. Akhirnya ya itu malah saya di satu sisi alhamdulillah lah, ini berarti Allah ngingetin biar nggak kejeblos lagi selanjutnya. Karena menurut saya ada beberapa prinsip Mas yang membebaskan memerdekakan hati saya, yang sampai saya jadi pengingat. Jadi waktu itu saya dengerin pengajiannya Mufti Meng dari dia Afrika, Mufti dari Afrika. Dia ngomong kalau segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, katakanlah alhamdulillah, karena berarti yang kita pengenin dikabulkan sama Allah. Kalau yang terjadi nggak sesuai kepinginan kita, katakan juga alhamdulillah 2 kali. Malahan ya? Malah 2 kali. Soalnya ini Allah lagi ngerencanain khusus, custom, handmade, bener-bener buat kita. Berarti ini pasti lebih bagus daripada rencana kita sendiri. Jadi pertama ya, akhirnya kalau kejadian sesuai rencana ya alhamdulillah, berarti Allah merestui, meridhoi. Kalau nggak kejadian, berarti
ya ini kita dihindarkan dari keburukan. Analoginya waktu itu misalnya kamu punya anak usia 5 tahun pegang pisau, dia seneng nih pegang pisau. Tapi kan pasti kamu ambil meskipun dia nangis-nangis. Buat anak itu adalah kejahatan. Orang tua aku nggak sayang nih, aku lagi seneng-senengnya lagi ini tapi malah diambil. Berarti kan kita dianggap nggak sayang nih sama anak itu. Tapi seandainya anak itu tahu perspektif orang tuanya, orang tuaku ini ngindarin aku. Mungkin waktu gede dia baru orang tua aku sakjane, oh iya dulu lah dia nggak tahu lah tanganku mungkin udah tinggal 3 mungkin. Jadi Allah itu nggak ngasih karena sayangnya ke kita. Jadi pasti karena ada yang lebih baik disiapin, makanya nggak dikasih. Jadi waktu itu kalau nggak sesuai rencana, ya alhamdulillahnya harus double. Karena ini bener-bener tanpa campur tangan kita kepikiran rencana apa, Allah lebih bikin rencananya sendiri dijalankan buat kita. Akhirnya lebih memerdekakan saya dalam hadapi segala sesuatu. Yang penting udah ikhtiar, udah nyoba. Ketika nggak sesuai rencana, ya berarti Allah lagi nyiapin yang lain nih. Berarti yang tak pengen ini lebih jelek, ada potensi nih. Malah kita diselamatkan. Jadi akhirnya sekarang ya itu kemarin waktu ini saya ngomongnya alhamdulillah, ini alhamdulillah jadi monumen. Tapi alhamdulillah sekarang ya, dulu enggak alhamdulillah. Dulu ya sama cenut-cenut Mas itu kayak ini menghibur dirinya itu, nginget-nginget pengajiannya Mufti Meng ini, oh iya ya waktu itu alhamdulillah. Jadi waktu itu ya cenut-cenut juga, ini uang habis ke sini. Jadi ya tetap kerasa, cuma akhirnya hati lebih bisa berdamai, cepat lebih bisa nerima. Jadi oh ya wis lah alhamdulillah. Jadi habis ini ndang move on. Jadi itu sebenarnya sudut pandang lain dari husnudzon kayaknya Mas ya. Husnudzon. Sebenarnya kan kita apapun kondisinya kan harus husnudzon sama Allah gitu kan. Allah. Nah, itu kan bentuk lain dari husnudzon. Iya. Kan ada diajari untuk pasti ada yang lebih baik begitu. Iya. Kan kita yakinnya Allah Maha Pengasih, Penyayang. Sebelum melaksanakan sesuatu selalu ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika menurut kita jelek, tiba-tiba kita ngomong lagi sial. Menurut saya kok nggak fair gitu. Ya. Kecuali ketika beruntung, itu juga dia mempertanyakan, kok aku bisa dapat gini ya Allah? Kalau dia ketika dapat keuntungan yang dia senengin terus mempertanyakan itu juga ya, kok aku bisa dapat sih? Itu baru fair. Aku nggak minta, kok bisa dikasih uang segini banyaknya, rezeki itu fair. Terus ketika nggak dapat juga nanyain. Tapi ketika enak ngomongnya usahanya sendiri, tapi ketika nggak enak, aku sial ini kenapa sih Allah kok gini ya? Itu kok nggak fair gitu loh. Jadinya kalau saya akhirnya itu termasuk hal yang memerdekakan saya sih, nggak langsung nggak kepikiran terus akhirnya saya berlarut-larut ngomongin ini, wah ini seandainya jadi ini, seandainya jadi ini, nggak mungkin lagi berubah. Itu Mas yang jadi bikin tenang hati saya waktu itu ngalami kayak gitu. Tapi memang kayak gitu ya Mas, kadang-kadang kita itu tidak pernah menanyakan ketika kita dapat sesuatu yang di luar ekspektasi kita, lebih dari ekspektasi kita gitu. Alhamdulillah. Itu nggak pernah nanya, kenapa ya kok dapat kayak gini ya? Gini. Kok padahal upayaku ya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia dapat yang di bawah ekspektasi, pasti tadi ngomongnya sial, ini aku lagi sial, ini kenapa? Terus tanya, kenapa Allah ya Allah? Kok aku dikasih kayak gini, kenapa? Pas enak nggak nanya. Kenapa ya? Kenapa? Jadi dia baru boleh nanya, kalau pas enak juga berani nanya, kenapa kok aku dikasih enak gitu sih. Saya mencoba beberapa kali interview kan ke orang-orang, walaupun saya bukan spesialis domba, kambing atau peternakan, cuma saya kan beberapa, termasuk domba akhir-akhir ini paling banyak di channel saya, karena hari ini kayaknya lagi ngetren ya Mas, kayaknya domba itu lagi naik daun, apalagi ada nggak tahu ya kalau lagi naik daun. Maka saya ingin memberikan banyak perspektif dari latar belakang orang kan beda-beda. Nah, termasuk Mas Surya ini beda, sudut pandangnya beda. Dan saya itu melihat saya ini nggak cocok kok Mas jadi peternak Mas. Kok bisa? Secara look itu nggak cocok. Biasanya ya orang ternak itu identik ngarit. Iya. Minimal apa ya? Atau panas-panasan lah. Secara kulit ini rada peteng. Atau apa ya, manis ya apa ya. Lalu sampean enggak ya? Sampean enggak cocok. Kalau analis cocok begitu. Tapi dulu lebih pucet dari ini Mas. Jadi ini udah menurun. Bukan menurun ya. Ini lebih sehat. Menurut saya lebih sehat. Lebih gelap daripada sebelumnya ya. Jadi kalau dari dulu lebih sehat. Kalau itu alhamdulillah. Kalau perspektif yang nomor 2 tadi ya Mas, kenapa tadi kayaknya nggak cocok? Karena saya memang jujur saya itu nggak akan mampu. Kalau menurut saya sendiri ya, nggak akan mampu jalanin ini sendirian. Jadi
alhamdulillah saya itu tipenya minderan. Saya ngerasa itu berkah tersendiri sehingga saya nggak ngerasa harus mengandalkan diri sendiri akhirnya. Jadi akhirnya dikit-dikit minta sesuai yang saya bilang waktu itu. Saya salah satu pengingat saya pengen jadi hambanya yang tamak dan manja. Nah karena saya ini nggak isoan, saya minderan dikit-dikit kan minta, ya Allah terus gimana. Nah itu terus didatengin lah kalau. Jadi saya mikirnya kalau memang saya di jalan ini, entah Allah memampukan saya, atau saya dikirimin orang yang mampu membantu saya. Nah alhamdulillah ini, Allah mengirimkan orang-orang yang baik-baik menurut saya, akhirnya bantuin Garum Farm sehingga bisa prosesnya sedemikian hingga sekarang ini Mas. Jadi memang saya nggak langsung, paling ngarit saya memang cuma bentar. Nanti sama teman-teman itu dilarang, Mas ojo ngarit, ojo nggak pantas gitu, sama kayak Mas Agung sama nih nggak pantas ngarit. Orang temen ya? Iya, nggak pantas, nanti diambil aritku. Terus habis itu mereka yang ngarit, tapi waktu ngangkat dibolehin lah sekali dua kali ngangkat rumput dari lahan ke pickup ikut. Jadi nyetiri pickupnya jalan-jalan itu juga ikut. Tapi waktu ngarit itu paling megang bentar udah diminta, Mas nggak pantas sampean ngarit kayak gini ngarit. Jadi alhamdulillah karena manjanya saya itu dikiriminlah orang-orang yang mampu untuk bantu saya. Jadi memang saya nggak langsung nggak terlalu sering intens ngarit, itu nggak intens. Saya dari dulu minta dibeliin aku arit, pilih no sing apik, sampai sekarang nggak dibeliin sama teman-teman. Ya itu katanya nggak baik. Tim apa bahasanya di sini, tim ya? Tim, jadi tim sobat kandang. Kayaknya memang kan yang umum itu termsnya anak kandang ya Mas. ABK, anak buah kandang. Anak buah kandang. Aku kok nggak srek gitu loh sama itu. Kok kayaknya cenderung rendah banget gitu loh. Ketika itu anak kandang ya, dari mungkin aku yang terlalu cerewet, terlalu apalah itu sebutannya terlalu idealis. Cuma sobat kandang kalau di sini. Aku sih seneng nyebut mereka itu partner, karena tanpa mereka pun aku nggak bisa jalan nih. Mereka nanti nggak masuk tiba-tiba atau mogok, itu ya bingung yang makani siapa, yang biasa mereka nyuntik siapa kalau ada yang sakit. Jadi aku nganggap mereka di sini tuh kayak ada di sini yang megang di bawah saya persis, sebutannya itu kapten. Kita nggak manggil nyebut kayak manajer gitu kok, kayaknya kaku ya. Kapten. Terus ada yang paling sepuh di sini, kita panggilnya Sing Bau Rekso. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita minta pendapatnya dia, Mbah sampean ini Sing Bau Rekso. Dia ya ikut ngarit, ikut macam. Kalau di tempat lain mungkin ABK. ABK. Nah, ada lagi nanti yang anak kandangnya itu ya kita nyebutnya sobat kandang, karena mereka memang harus bersahabat dengan ternaknya. Kalau anak nanti selain soalnya cenderung rendah, selain itu kok nanti aku kan cuma anak kandang gitu. Kalau sobat kandang mereka memang harus bersahabat dengan ternaknya, dengan kandangnya, dengan operasional. Nggak, yang kita harapin mereka itu nggak cuma ngasih makan terus pulang, tapi juga harus peduli. Aku nggak ada mereka ini juga nggak bisa apa-apa loh. Aku nggak punya skill ini loh. Allah ini ngirimin ke sini buat bantuin aku. Jadi aku menganggap mereka tuh mitra sih, bukan. Tapi akhirnya Mas siapa? Impact dari itu mereka juga jadi sayang sama sampean. Saman ngarit loh gak oleh Mas. Iya. Saman ngarit gak boleh. Alhamdulillah aku punya tim yang solid, yang memang saling menyayangi, saling menghargai, menghormati. Jadi saling nyegani satu sama lain, bukan takut. Karena rasa takut paling tinggi bentuknya adalah segan atau sungkan. Kalau takut itu kalau ada kita, kalau nggak ada kita ya udah. Termasuk saya itu seneng ngelihat misalnya itu konsep itu dari pengajian sih, waktu itu saya dengerin Gus Bahak juga. Gus Bahak itu kalau saya cocoknya sama beliau karena memberikan harapan. Jadi lihat Allah itu sangat berpengharap bahwa aku pasti masuk surga, Allah itu rahmatnya luas. Jadi akhirnya nggak yang digambarkan takutnya itu. Memang kita harus takutnya sama Allah ya. Tapi takut yang digambarkan itu kayak gini. Kayak kita sama orang tua. Takutnya itu bukan karena disiksanya sama orang tua, tapi kalau ibu kita nggak sayang sama kita lagi gimana ya? Itu kan ketakutan tersendiri kan. Itu juga bentuk takut. Nah, aku yang cocok konsep takutku, aku itu kan memang beda-beda ya. Bukan menyalahkan, yang kadang-kadang ada ustadz juga yang menggambarkan neraka itu kayak gini. Mungkin memang ada jamaah atau orang, bahkan aku sendiri di kondisi tertentu lebih cocoknya ditakut-takutin pakai gitu baru hati tergerak. Tapi secara umum hatiku tuh lebih gampang tergerak kalau lihat Allah itu sangat kasih sayang lebih luas daripada murkanya. Jadi takutnya itu karena
takut nggak disayangi lagi gimana ya nanti. Sama kayak orang tua, takut ke orang tua bukan karena siksaannya atau nanti habis itu mau dipukuli. Itu takut sama preman mungkin gitu. Tapi takut sama orang tua kan takut nanti mama nggak sayang lagi gimana. Nanti kita nggak dipeduliin lagi, nggak ditanya-tanyain gimana. Itu takut itu yang aku pengen bangun. Nah, sama teman-teman ini juga bentuknya saling segan, saling sungkan satu sama lain. Jadi meskipun nggak ada aku, mereka juga jalan seperti biasanya. Aku di belakang mereka juga nggak ngomongin jelek tentang mereka, karena kita saling hormat satu sama lain. Jadi konsep segan itu, sungkan itu, yaitu sungkan adalah ketakutan level takut tertinggi. Karena meskipun di belakang kita tetap menghargai. Ya itu yang pengennya dibangun di sini, kesulitan dari segi itu. Jadi saling menghargai satu sama lain. Sama nggak Mas dengan konsep kita itu harus balance antara kita sama Allah nih ya, sama Tuhan ya. Kan ada roja nih. Roja, pengharapan. Oh ya, pengharapan. Khauf, takut. Sama siksaan. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang anu Mas. Khauf itu takut itu gini. Kayak aku tuh takut. Dosaku udah banyak. Takut banget. Jadi dia tuh kayaknya nggak diampuni, malah yang ada putus asa. Itu roja. Tak khauf karena takut. Yang roja itu gampang nih banget. Oh iya. Jangan kira aku gini Allah nggak ngampuni begitu kan. Lek ngentengno nanti mending aku gini wong Allah Maha Pengampun, mending aku tak lakuin ini aja lah. Toh aku akhirnya kebablasan. Jadi tengah-tengah akhirnya. Jadi terlalu khauf juga nggak bagus, terlalu pengharapan juga akhirnya gampang akhirnya tengah-tengah antara takut dan pengharapan itu Iya. Nah itu aku nggambarinnya sungkan. Jadi aku lebih seneng sungkan sama Allah. Jadi kayak malu selama ini udah dikasih ini kok yang disuruh gini aja nggak mau. Jadi yang pengen selalu ngingetin diri ya, bukan berarti aku udah aku ini masih berproses dan masih banyak dosanya Mas. Cuma yang pengen tak bangun ini aku sungkan sama Allah gitu. Kok malu toh nanti misalnya udah dikasih gini-gini, udah diwenak kok sih tetap kayak gini kelakuannya. Itu sih Mas yang selalu jadi reminder lah buat aku sendiri. Jadi Sur, masa kamu nggak sungkan Sur? Udah dikasih ini. Iya ya, mesti. Jadi yang aku lebih seneng takutku itu dalam bentuk sungkan. Nah itu yang pengen tak bangun juga di tim sini. Aku juga sungkan sama mereka juga sungkan sama aku. Gitu sih Mas. Salah satu juga yang luar biasa menurutku, ilmu baru banget buatku Mas waktu interview sama sampean. Kadang-kadang itu aku merinding Mas, kadang-kadang diskusi sama orang. Termasuk juga sama Mas Surya itu sering merinding. Oh gitu. Ketika Mas Surya punya, saya tuh ingin menjadi hamba yang tamak dan juga yang manja. Jadi kadang-kadang memang itu yang menjadi problemku. Jadi mengandalkan diri sendiri gitu Mas. Wis upokoro. Cara nyerai carry begitu loh. Toh kalau Mas Surya kan semakin cepat kita menyerah dan minta petunjuk sama Allah, maka akan semakin cepat bantuan datang. Gitu. Ya mungkin karena itu bukan strategi ya Mas. Memang dasarnya itu saya bukan orang tipikal yang jenius. Jadi saya itu dulu nggak pernah ngandalin diri sendiri. Saya bisa sampai titik ini ya karena beruntung lah. Beruntung itu kan faktor eksternal ya, bukan karena usahaku. Nah karena aku seneng ngerasa beruntung itu tadi, awalnya itu gara-gara aku ini kok beruntung ya. Jadinya malah kadang-kadang nggak pede sama kemampuan sendiri. Karena aku beruntung. Jadinya beruntung ini kan faktor eksternal. Saya kayak doaku aja loh, aku nggak minta dimampukan Mas. Ada orang yang mintanya dimampukan. Ya Allah mampukan saya, dan itu nggak salah ya. Kan senengnya masing-masing. Beda-beda. Nek aku senengnya itu ya Allah mudahkan. Kalau aku pribadi ya Allah mudahkan. Soalnya aku dimampukan, takutnya buat aku ini resikonya. Terus aku ngerasa itu hasilku. Ini pas bisa nanti kayak Korun misalnya. Waktu miskin minta dikasih kaya sama Nabi Musa, minta didoain. Begitu kaya ngomongnya ngaku-ngaku. Nah, aku kayaknya belum sekuat itu imannya. Mungkin aku rawan terjebak ke Korun itu. Jadi bahkan doanya aja aku nggak minta dimampukan, aku mintanya dimudahkan. Itu karena Rasul juga waktu perang jangan minta doa ditemukan musuh, doanya itu dihindarkan dari musuh. Jadi dari situ aku ngomong, oh berarti mintanya juga
doa terbaik yang menurut kita paling gampang, karena kalau ketemu lo belum tentu kuat. Tapi kalau ketemu bersabarlah. Kalau ketemu musuh ya wis tawakal lo. Tapi kalau doanya jangan minta doa ketemu musuh. Nanti belum tentu kuat. Jadi nah aku akhirnya tak pakai itu. Jadi doaku itu nggak minta dimampukan, aku minta dimudahkan. Jadi ketemu semoga dimudahkan, semoga dimudahkan. Jadi saking manjanya aku itu dikit-dikit sekarang minta dimudahkan gitu sih Mas. Ya kan jadi enak kan, kehidupan ini lebih mudah begitu. Lebih enteng, lebih. Karena kita bersandar pada yang harusnya disandarin begitu. Jadi lebih. Iya, ngomongin sama yang bersandar itu kan juga sempat ada komen ya Mas. Oh ini memang sandarannya jati. Jadi yang dari grup dari komen di YouTube itu kan, oh memang ini sandarannya jati, oh ya pantas memang bisa buka gini skala segini. Sandaran jati apa sih Mas? Sandaran jati itu punya background orang kaya, jadi yang ngomong komen gitu. Tapi saya ngomong, alhamdulillah memang posisinya memang alhamdulillah saya nggak kekurangan. Jadi saya nggak mau membela diri. Kadang-kadang kan ada orang habis dibilang gitu itu ngomongnya, oh tapi aku dulu juga ngelalui ini nunjukin susahnya gitu loh Mas. Nah kalau aku malah kalau habis ngomong alhamdulillah tapi terus di follow up sama sesuatu yang dulu pernah susah, itu kok syukurnya kayak nggak sepenuh hati gitu Mas. Misalnya kita ngomong alhamdulillah sih sekarang kayak gini, tapi dulu aku juga mulainya susah, mulaiku gini-gini. Nah habis alhamdulillah tapi ada tapinya kan, jadi kayak setengah-setengah. Jadi posisiku sekarang ya alhamdulillah memang aku nggak kekurangan, tapi sandaranku memang nggak terima jati satu tok, jati 1000. Di belakang jati itu masih ada cor-corane. Jadi sandaranku kuat banget karena memang bersandarannya ke Allah. Maksudnya aku nggak bermaksud sok suci, memang posisi sekarang, posisi dari dulu, apalagi seandainya posisiku lebih rendah dari ini ya Mas. Berarti kan makin nggak ada yang disandarin selain Allah. Jadi posisi sekarang memang sandaranku jatinya nggak terima satu sejuta jati, terus belakang jati dicor, kuat banget. Jadi memang alhamdulillah sandaranku itu kuat banget. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang ini nggak ada jatinya, jadi langsung ke Allah itu pada Allah udah berapa juta jati itu kalau sama Allah langsung. Kalau memang di sini berdasarkan misalnya kita ngomongin ke pasar ya, memang pasar yang kami bidik itu pasar yang paling luas dulu. Apa itu Mas? Yaitu daging konsumsi. Makanya misalnya pemilihan ternaknya pun ternak itu bukan yang full blood asli Australia, kayak apa namanya? Kayak Dorper, terus ada misalnya Awasi, dan itu nggak salah ketika orang juga ngambil pasar itu ya. Cuma aku ngerasa sebagai pemula itu kok terlalu ribet, aku harus menguasai semuanya. Entah mungkin nanti suatu saat akan masuk sana apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi saya mikirnya cuma kambing ini dipelihara kan ujung-ujungnya daging. Ya udah, yang segmen yang saya incer ini sekarang konsumsi. Nanti kalau ternyata hasilnya ini bagus, anaknya yang lahir bagus terus dihargai tinggi karena mau dibeli buat bibit, itu berarti keuntungan tersendiri. Tapi jenisnya apa di sini? Di sini lebih ke cross, Mas. Jadi udah silangan antara Dorper sama lokal, Dorper sama belinya bibit. Bibit di sini kami 100.000 kalau yang grade bagus gitu, grade A per kilo. Itu kalau yang sampai usia lepas sapi sampai siap kawin. Nanti kalau siap kawin sudah beda lagi, nggak kiloan sih, ekoran. Tapi kalau yang lepas sapi sampai siap kawin itu kilo. Cuma nanti kalau grade itu ada yang grade sate, nah itu ya ikut harga sate itu berapa, harga kurban itu berapa. Manut ya Mas. Ikut ya, makanya harus bisa, karena market kita sate daging itu berarti dijual harga itu harus untung, gimana caranya kan gitu. Memang kalau yang tadi full blood Dorper itu kan nanti mahal ya Mas dijualnya, bisa sampai misalnya siap kawin itu bisa 35 juta yang jantan. Nah itu memang mereka jualnya genetik supaya genetiknya bagus. Nah itu juga punya pasar tersendiri, makanya nggak salah juga. Iya nggak salah. Jadi makanya teman-teman yang mulai tadi harus dimulai juga dari kemana sih mereka mau jualan. Ketika di situ pasarnya yang mereka temuin adalah pasar genetik, ya masuk genetik juga aja. Dan ketika masuk tadi ke siapa marketnya itu harus market yang terjangkau, berarti kan dia mempelajari sekelilingnya yang terdekat dulu sih. Circle apa sih begitu? Betul. Atau bisa menjangkau circle apa begitu? Iya, jadi dia bisa masuk kemana. Nah kalau di sini kami ya udahlah pasar yang umum apa sih? Sate, daging. Jadi ternaknya
operasional harus nutut ketika dijual ke daging. Ketika nanti ternyata grade-nya bagus terus dibeli sebagai bibit, ya itu keuntungan lebih. Minimal ketika harga terendah kita juga udah harus untung nih. Itu sih yang kenapa rukun beternaknya itu ada 5 ya kan Mas. Pakan nomor 1, pakan nomor 2, pakan nomor 3, kandang sama ternaknya nomor 5. Ternak terakhir. Betul, karena pakan pertama kita harus ketersediaannya bisa ada nggak sih? Ketersediaan pakan itu gampang nggak sih didapat di sekitar kita? Terus pakan kenapa dipikir 2? Harganya gimana? Kalau tersedia ya, kalau tersedia tapi harus beli semua kan jadinya mahal. Tapi kalau untuk yang ternak full blood tadi, yang ori, yang kayak dorper, ori, full blood, nutut Mas meskipun beli, karena memang harganya tinggi. Anaknya begitu lahir kan mahal. Jadi mereka jaga genetik itu, ya nutut-nutut aja. Cuma kalau buat yang kayak saya ini muat buat daging, nggak bakal nutut. Kalau nanti harganya ini semuanya harus beli. Jadi hijauan ini sebisa mungkin gratis kalau di sini. Terus habis ketersediaan dan harga pakan, nomor 3 kontinuitasnya. Nanti ada tapi cuma di musim hujan, musim kemarau bingung. Itu kan repot juga, makanya pakan itu dipikir 3 kali lipat lebih banyak. Ketersediaan, harganya, sama kontinuitasnya. Sebenarnya mirip, yang ketiga sih sama Mas itu mirip ya, ketersediaan sama kontinu. Ya, ketersediaan biasanya hari itu saat jangka pendek. Kontinu kan kita masanya panjang baru bisa dijual aja tahun depan gitu. Kalau breeding ya Mas, kalau penggemukan 3 bulan selesai, 3 bulan jual, 3 bulan jual. Gitu. Tapi aku lihat di sini unik kok Mas. Gimana maksudnya aku nggak pernah menjumpai yang ramban. Nah biasanya kan orang itu punya lahan, ditanami suket, rumput odot ya. Atau mereka pakai yang makan keringan itu loh Mas, dari konsentrat. Entah mereka bikin sendiri, beli, atau sendiri itulah konsentrat sama odot. Dan yang ini kan ngeramban. Jadi gimana sih konsepnya? Orang pagi pasti keliling gitu? Iya, jadi ini juga masuk ke buat pertanyaan apa tadi kan, apa yang kita punya. Termasuk lingkungan sekitar kita ini adanya apa sih? Limbah pertaniannya apa? Terus di Blitar ini yang masuk radar kami, terutama sekitaran sini, banyak kebonan-kebonan yang nggak terurus Mas. Misalnya ada kebun sengon, tapi kan bawahnya dibiarin liar. Itu ngarit berarti ya? Itu ngarit. Jadi nanti kita minta izin sama yang punya, boleh nggak? Mereka senang, rata-rata senang. Bukan rata-rata, kebanyakan. Kebanyakan itu senang. Paling ada 1-2 yang nggak bolehin karena mereka punya ternak sendiri. Tapi kalau seandainya mereka nggak, malah senang Mas. Nanti kan jadi tanaman utamanya kan nggak terganggu sama hama-hama. Hamanya ini kan kita ambil. Terus nanti di sini orang kan lahan masih luas-luas lahan rumahnya. Di situ ditanamin rambutan lah, mangga lah. Nah itu kan suatu ketika kan nanti terlalu rimbun. Ketika musim hujan atau angin besar kayak sekarang ini kan rawan. Mereka harus mau operasi perampingan. Itu akhirnya kita juga dapat gratis lagi dari tempat-tempat kayak gitu. Kita mulai dikenal, kita ini buka jasa perampingan pohon. Jadi gratis, tapi yang penting rambannya buat kita. Jadi nggak melulu harus di lahan milik sendiri. Berarti HPP-nya kecil ya Mas ya? Untuk pakan harus. Kadang-kadang kan orang kan mikir per kilo berapa gitu kan? Iya. Di sini 1.000-1.500 paling tinggi. Karena memang 80%-nya hijauan, 20%-nya yang konsentrat. Konsentrat itu yang beli. Tapi ini kami juga belum bisa ngomong bahwa kita paling ideal. Jadi ini tetap berproses karena pakan itu harus dipikir 3 kali ya Mas. Sementara ini pakan itu baru ada untuk pakan umum. Kalau buat breeding kan yang penting sehat, hidup, nggak harus gemuk. Kalau kegemukan kan malah birahi rendah. Betul. Tapi efeknya anaknya itu nggak terlalu langsung gede di sini setelah lepas HP. Karena kita cuma satu jenis untuk semuanya kan. Ternyata ada teman mulai ngasih mabukan. Harusnya setiap tahap itu butuh gizinya kan beda. Ada yang kayak khusus waktu hamil. Betul. Pakannya sendiri begitu, menyusui. Jadi akhirnya supaya anaknya ini, teman yang lebih senior ngasih tahu, harusnya kita kan kepikirannya waktu masih sama induk kita mulai kasih konsentrat biar gemukin. Ternyata enggak, lebih awal dari itu Mas, yaitu dari nyusuinya. Harusnya susunya itu melimpah dulu. Nanti kalau udah melimpah dia cepet kok gedenya. Oh ya benar juga. Jadi di sini pakan ada 2 jenis konsentratnya. Satunya buat umum, buat generik semuanya, yang penting semua sehat. Satunya untuk bunting tua sama menyusui. Itu yang dimana proteinnya lebih tinggi.
diharapkan susunya nanti banyak, anak-anaknya lebih sejahtera. Nah itu tapi baru 2 bulan ini sehingga efeknya ya belum terlalu kelihatan sih. Jadi metode fermentasi itu ada 2, satunya silase, satunya fermentasi itu sendiri. Nah kalau di silase itu bisa lama Mas, 3 tahun aja nggak busuk. Makanya buat teman-teman yang pengen mulai ternak, karena pakan tadi kan rukunnya 3 pertama pakan, itu bisa kok mulai dari bikin bank pakannya. Misalnya nanti belum bisa beli ternaknya atau kandangnya, tapi lahannya udah ada nih, visinya udah kuat, bisa kok mulai dari bikin bank pakannya. Makanya saya selalu ngomong juga, jangan terburu-buru lah buat ternak itu, karena prospeknya itu sampai kiamat. Jangan khawatir, karena ada kurban, ada akikoh, kan nggak mungkin nggak sampai kiamat ini. Kita nggak usah terlalu terburu-buru banget, nggak usah terlalu ambisi lah. Untuk belajar momen tertentu ya? Iya, jadi karena prospeknya itu sampai kiamat kok. Jadi bisa mulainya dari pakan dulu, ngumpulin di tong-tong itu. Ketika pakan ini aman buat 2 bulan, wes itu datengin ternak ya gampang. Karena ternak itu selama ada duit, dateng. Tapi pakan kan butuh proses, buat perlu numbuhin, perlu ngarit, perlu bikin itu tadi. Jadi tadi lanjut ke yang pakan tadi di silase. Jadi teman-teman ini tiap hari buka silase, tapi terus ganti silase yang kebuka hari ini. Makanya tetap terus ngarit. Cuma suatu ketika nanti ada kendala, misalnya hujan deres, terus nanti teman-teman hari itu nggak ngarit, kita nggak masalah. Besok untuk persediaan seminggu paling nggak itu aman. Tapi itu juga ada resikonya Mas, yang tadi yang tabung pakan tadi. Iya. Apa itu? Jadi harus diuji cobakan dulu sebelum. Jadi dia harus menemukan formula yang pakan ini bisa nggak dimakan begitu. Karena aku ada teman yang cerita itu keracunan Mas. Jadi silasenya itu ada zat tertentu yang kurang baik terhadap entah proses silasenya. Jadi 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 walaupun nabung pakan dulu harus benar-benar dipastikan ini oke dulu gitu loh. Apa mungkin proses silasenya waktu itu nggak jadi Mas? Yang jadi busuk. Betul. Jadi bisa diidentifikasi dari bau sih Mas. Baunya nggak enak. Baunya busuk. Sampai dia katakannya habis ngaduk itu ya. Baunya di tangan itu nggak hilang. Oh iya betul. Jadi baunya membedakan silase yang jadi atau fermentasi yang jadi atau gagal. Baunya itu mirip tape yang jadi, harum tape fermentasi. Seger gitu ya? Seger. Itu yang jadi. Jadi sebenarnya nggak usah sampai level percobaan dipakankan ke ternak. Cuma dari bau aja. Jadi nanti misalnya setelah seminggu kita buka, 2 minggu kita buka, terus baunya busuk, ini gagal, harus dibuka. Nah, faktor utama yang membuat busuk rata-rata itu karena kadar air terlalu tinggi. Jadi misalnya kita ngarit pagi, itu kan bawa embun ya, atau kehujanan, terus kita bawa langsung kita chopper, habis dichopper langsung dimasukkan tong. Harusnya di PP. Harusnya dilayukan ya, dianginkan. Jadi nanti cara ngeceknya harusnya itu maksimal seingat saya 20% lah teorinya air itu. 20% apa 60%. Tapi cara yang paling gampang adalah ketika hasil cacahan itu dipegang, diremes, kayak diperes. Nah ketika tangan kita ini nggak gombloh kayak basah gitu, itu berarti udah cukup kering ketika jatuh-jatuh. Tapi ketika ini terus basah tangan, ini berarti harus diangin-angin lagi. Jadi kering nggak masalah, bahkan sampai daunnya coklat pun nggak masalah. Karena nutrisinya tetap. Nah itu yang penyebab terbanyak menyebabkan kegagalan fermentasi atau silase, kadar air yang terlalu tinggi di pakan. Jadi bisa pakai itu. Nah, indeksinya tadi kalau udah terlanjur masuk, dibuka. Terus kalau baunya harum ya berarti itu jadi. Kalau busuk berarti itu gagal, ganti. Saat ini ada berapa Mas di kandangmu? Apanya Mas? Domba. Sekitar populasinya ini total ya, sama anak, sama ada yang kambing, itu 250 sampai 260 ekor. Menurut takaran Surya Farm, idealnya di sini berapa nanti? Udah bisa oke begitu, udah gitu. Perkiraan kalau kapasitas sesuai nanti harus bisa menutup biaya sini dan dapat untung Mas, itu minimal itu 500 populasi. Berarti sekarang belum mencapai skala ekonomi itu. Belum bisa membiayai sendiri ya. Nah itu nanti masuklah pertanyaan ke kapan sih kita mau menikmati ini. Nah ini bisnis ini kan jangka panjang, jadi saya juga nggak terlalu muluk-muluk. Saya tuh mikirnya 2026 lah ini baru bisa dinikmati. Jadi 2026 target ini, kalau lebih cepat ya moga-moga bisa lebih cepat, tapi saya nggak terlalu pengen ambisi. Itu 2026 itu baru bisa. Jadi fasenya itu kalau di teman-teman gambarannya gini Mas. Fase pertama
ternak makan orang, di mana kita masih support Kasih modal ya. makan. Jadi makan orangnya dulu, makan peternaknya. Fase kedua, ternak makan ternak, domba makan domba. Jadi nanti muter tapi kita belum dapat untung. Fase ketiga, mulai peternaknya yang makan ternaknya. Nah, kami mungkin ya peralihan dari fase 1 ke 2 ini. Yang ternak makan ternak itu. Ternak makan ternak ya. Jadi nanti harapannya nanti itu baru 2026. Makanya saya juga yaitu kembali supaya teman-teman dapat gambaran realistis bahwa ternak itu nggak langsung instan dalam semalam, sebulan langsung jadi. Sama sudah berapa tahun nih Mas? Kalau dari mulai start itu 2020. Sudah 3 startnya tahun, dibangun, iya. Tapi kalau mau ke totonya kan sempat terintimidasi ini juga. Betul. Jadi sempat kepotong. Terus akhirnya ini agak dianaktirikan ternaknya. Terus disadarkanlah dari ini juga, oh ini kayaknya memang kita harus balik ternak lah, fokus ternak. Itu baru ditoto ya pertengahan tahun lalu mulai ditata satu-satu SOP-nya, itu baru sekitar pertengahan tahun. Jadi relatif baru. Makanya saya juga nggak, kalau ada orang pengen belajar Mas, nggak cocok kalau belajar sama saya. Saya ini ya masih berproses. Jadi kita mending sharing deh. Nanti main kesini kita ngobrol gitu Mas. Kalau mengaca dari Mas Surya yang rencana UN-nya tadi 2026 butuh waktu 6 tahun Mas. 6 tahun total. 6 tahun nggak ngambil profit atau bahkan uangnya tabungannya untuk di situ ya. Iya. Makanya karena itu tadi pengennya mau ngasih gambaran ke teman-teman, ada prosesnya juga. Maksudnya jangan sampai cuma tergiur lihat untungnya, tapi prosesnya ini juga panjang kok. Panjang loh. Jadi mungkin kalau yang dicari misalnya sekarang kebutuhan utama adalah finansial untuk menutupi kebutuhan pokok, mungkin bisa ada jalan lain yang kita bisa omongin. Itu sih Mas yang harus jadi perhatian. Makanya saya nggak pengen ngasih bau harum surga itu tadi. Harus dipikirkan matang-matang biar nggak cuma terintimidasi orang. Wih, mantap. Saya kira sudah komplit Mas, kita memberikan gambaran komprehensif. Jadi mungkin kalau saya dulu, sharing sedikit. Boleh. Memang kalau hari ini ingin, misal bagi teman-teman yang baru, ibaratnya yang kebutuhannya mendesak lah, ibaratnya yang mau besok mau makan apa aja bingung, atau lagi mungkin pas-pasan itu ya memang harus jualan dulu. Dari jualan nanti mungkin disisihkan. Kalau kayak dulu jualan online lah, dari reseller, dari dropshipping, dari sekarang jadi affiliate di TikTok begitu. Ya memang itu yang cara termurah menurut saya, termurah, dan mungkin hari ini aksesnya, karena saking banyak aksesnya, cara termudah untuk bagaimana kita mendapatkan cash dengan cepat. Baru kita nanti baru bisa memikirkan baru banyak opsi begitu. Kalau sudah ada cash itu baru banyak opsi. Betul. Opsinya mau ternak, mau di tanaman juga boleh. Bisa. Yang penting tidak terintimidasi seperti ini. Harus ada analisisnya. Analisis yang baik, gitu bisa. Iya betul Mas, sepakat. Terima kasih Mas Surya atas waktunya. Sama-sama Mas Agung dan tim yang udah bersedia mampir lagi. Moga-moga nggak bosen main sini Mas. Teman-teman yang mau ke sini nanti cari aja di deskripsi, biasanya tak cantumkan nomor juga. Atau kalau nanti ada nomor admin saya kasih ke Mas Agung. Ketik di Google juga Garung Farm itu pasti. Garung Farm. Insya Allah masih satu-satunya di Google Map Garung Farm. Garung Farm bisa langsung ke sini. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Mas Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.